Assalamualaikum, apa kabar Bu Heni? Alhamdulillah Bapak. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Eh, Ibu pada hari ini Bu Heni akan melaksanakan proses coaching. Oh iya iya. Kemudian saya akan melakukan penilaian terhadap Ibu dan mengamati selama proses coaching ini berlangsung. Iya iya. Jadi dalam proses coaching ini ada 3 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama passion, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan. Selain itu, Ibu Heni harus memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan harus sesuai dengan alur tirta. Yaitu tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Nah, jangan lupa di akhir proses coaching, Ibu Heni harus menanyakan nih, bagaimana perasaan setelah melakukan proses coaching berlangsung. Dan saya akan melakukan penilaian sesuai rubrik coaching berlangsung. Gimana, cukup jelas Ibu? Insya Allah cukup. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan pada Ibu Heni, ingin meningkatkan kompetensi yang mana nih? Yang pertama saya ingin yaitu pertanyaan yang berbobot, sama yang kedua adalah present gitu, kehadiran penuh gitu. Terus kemudian Ibu, dari 2 kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kuatkan? Yang pertama itu yaitu tadi kehadiran penuh aja Bapak. Kemudian apa harapan dari kegiatan observasi tersebut Ibu? Harapan saya ingin selama proses tersebut ini berjalan dengan lancar, dan harapannya saya ingin meningkatkan kompetensi yang saya miliki, yaitu yang tadi ada sesuai dengan prinsip coaching, ada 3 prinsip, yang terakhirnya sesuai dengan alur tirta. Itu aja Pak. Baik Ibu Heni, melakukan proses coaching, saya akan tetap berada di sini untuk mengamati dan mendampingi Ibu Heni dalam proses coaching. Saya akan menilai dan nanti ada proses umpan balik. Silakan bisa melakukan proses coaching dengan proses yang Ibu lakukan hari ini. Siap Bapak. Terima kasih Bapak sebelumnya ya. Sama-sama. Selamat pagi Bu Santi. Gimana kabarnya Bu? Pagi Bu. Alhamdulillah kabar saya baik. Ada apa nih Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Bingung ya. Saya tuh lagi bingung ini Bu. Kenapa bingungnya? Ini kan pembelajaran udah hampir 3 bulan berlangsung ya Bu ya. Nah, masih ada satu siswa yang ketika di kelas itu kayak menginginkan perhatian lebih dari saya. Jadi pas ketika ada diskusi, bukannya diskusi, masih malah ngejailin temennya. Pas begitu saya menjelaskan, anak ini malah tiduran. Gitu. Terus gimana perasaan Ibu ketika mendapati anak yang seperti itu Bu? Sangat sedih ya Bu ya, karena yang saya khawatirkan itu anak tersebut itu tidak bisa mencapai materi pembelajaran seperti teman-teman yang lainnya ya. Ada faktor penyebabnya nggak Bu? Kira-kira nih? Sejauh yang saya tahu ya Bu ya, dia itu kan bapaknya itu meninggal ketika dia sedang kelas 3 SD itu. Nah sekarang dia kan duduk di kelas 5 ya. Gitu. Terus setahun dari situ ibunya itu menikah lagi. Nah anak ini dititipkan di neneknya. Mungkin karena kurangnya kasih sayang dari orang tua mungkin gitu. Jadi mungkin anaknya broken home ya Bu ya? Ya tepatnya seperti itu ya. Kasihannya kurang kasih sayang. Nah sekarang kan anak broken home itu ya memang harus ada kasih sayang ya, dia kurang kasih sayang. Jadi rencananya Bu Santi ke depannya untuk membantu murid itu menjadi lebih baik lagi, gimana nih? Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya laksanakan ke depannya. Yang pertama mungkin adanya pendampingan secara personal ya Bu. Saya akan bicara lagi lebih dari hati ke hati, memposisikan diri saya
sebagai ibu dan anak, Iya, sehingga mungkin apa yang permasalahan yang ada pada diri anak ini bisa saya gali seperti apa, masalah yang sebenarnya itu seperti apa. Yang kedua itu saya akan berhubungan langsung dengan orang tuanya Bu. Oh gitu, bagus kok rencananya Bu ya. Saya dukung Bu ya, dan saya yakin Bu Santi bisa ya Bu ya, karena memang sebandel-bandelnya anak kalau dideketin secara personal insya Allah akan masuk omongannya Bu ya. Ini ya Bu ya, saya selaku teman akan tetap hendak mendukung Bu Santi, akan selalu bisa membantu Ibu sekemampuan Ibu ya. Terima kasih. Jadi Bu, gimana Bu nih komitmen Ibu? Apa yang akan Ibu laksanakan setelah komitmen yang Ibu lakukan setelah melaksanakan rencana tersebut apa Bu? Saya akan mencoba dulu ya Bu ya, mendatangi tempat tinggalnya, karena saya ingin tahu bukan hanya cerita dari anak-anak saja yang seperti ini, yang seperti itu. Ini saya akan langsung berkunjung ke rumahnya dan ingin mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab anak seperti ini. Bagus Bu, kita juga perlu memberikan penguatan positif ya Bu ya kepada siswa utamanya, orang tuanya mungkin ya Bu ya. Lalu Bu, siapa yang akan membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan bekerja sama langsung, karena saya kan di SD ya Bu ya, kalau SD itu tidak ada wali kelas. Saya langsung ya, jadi langsung. Mungkin saya akan bekerja sama dengan komite yang akan mengantar saya sebagai perwakilan dari orang tua. Alhamdulillah Bu, baiklah saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini Bu. Silakan Ibu implementasikan strategi atau rencana tersebut dan nanti beritahu saya hasilnya Bu ya. Siap Ibu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik Ibu, alhamdulillah proses coaching tadi udah selesai ya. Nah, dari tadi saya berada di sini mengamati dan menilai kegiatan coaching. Ibu sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya pada Ibu Heni, bagaimana penilaian diri sendiri terhadap proses coaching Ibu sendiri? Saya rasa penilaian saya ini sesuai dengan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya, gitu aja. Dan alhamdulillah saya merasa sesuai dengan alur aja dan sesuai dengan prinsip aja. Baik Ibu, terus selanjutnya saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya dan ada juga umpan balik. Oh iya ya. Jadi setelah saya amati, alhamdulillah Ibu sudah melakukan alur Tirta dan sudah menerapkan 3 prinsip coaching. Satu, kehadiran penuh. Ibu Heni sudah bisa menghadirkan semua jiwa, raga untuk mendampingi coaching tersebut dan mendengarkan secara aktif. Menurut pengamatan saya, Ibu sudah bisa mendengarkan secara aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi dari ketiga pertanyaan itu mudah dipahami, jadi memang bisa mengarahkan pertanyaan tersebut. Jadi kesimpulannya, Ibu Heni sudah bisa berjalan dengan baik. Kemudian nih, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Yang tadi ya, sesuai dengan yang tadi yang praobservasi, kompetensi yang saya kembangkan itu saya ingin yaitu tadi pertanyaan yang berbobot. Kenapa? Karena saya ingin mengajukan pertanyaan yang memang berkualitas atau berbobot gitu aja. Oke, baik. Ibu Heni, alhamdulillah untuk observasi kali ini sudah selesai dan semoga Ibu Heni dalam melaksanakan coaching makin meningkat kemampuannya. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu, selamat siang. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.